Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas TPKA Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Albert Pratama dengan NIM 2407011493. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salfadila Sausan dengan NIM 2407011824. Perkenalkan, nama saya Nadia Yulisha Putri dengan NIM 2407057453. Perkenalkan, nama saya Khaira Sefari Putri dengan NIM 2407011134. Perkenalkan, nama saya Tobias Arya Hadera dengan NIM 2407013275. And cut! Akhirnya. Lumayan ya? Apa ya? Capek. Capek ya guys. Masuk. Manusia. Makan nggak sih kita habis ini? Mie ayam. Ngomong-ngomong makan, jadi ingat waktu kita pertama itu lah. Ngomong-ngomongin Kapan? tuh. Yang mana? Nggak ingat? Kapan? Ya, yang kita ngumpul-ngumpul itu. Oh, yang kita di pendopo itu ya? Iya, yang motor Albert iya, jatuh. bener. Oh iya. Oh. Oh. Strawberry. Aku sekarang saat fokusnya untuk apa ya? Bukan sekarang fokus untuk belajar. Untuk masa depan yang indah. Oh iya, soal belajar sama masa depan deh. Lanjut mana? Siapa ini? Aku lanjut Undri. Karena tuh TPK. Ya kan? Apa TPK? Kapalan? Ini loh teknologi pulp dan kertas. Ini kan kau tahu. Oh kau? Jurusan apa? Jurusan baru? Itulah. Gimana nih? Nah, ini dia Universitas Riau. Universitas Riau. Keren nggak? Universitas terbesar nomor 2 di Indonesia. 700 hektar, coy. Wah, 100 hektar. Kalau tanam sawit nih, gacor juga nih. Duit. Ada aja kan, Pak. Jadi banyaklah fakultasnya nih di Universitas Riau nih. Ya banyak lah. Kita lihat. Ready nggak? Kapan? Tahun depan. Ya sekarang lah. Oh, Pakai iya. lo. Let's go. Nah, ini dia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, ini tempat-tempat orang jadi guru lah ya. Iya dong. Guru-guru hebat banyak dari sini. Iya. Sini. Itu nggak? Ini mau keliling. Apa? Ini dia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, yang tempatnya objeknya anak keren-keren itu ya? Iya, benar sekali. Ada apa tuh? Mau ikut kami? Mana tuh? Let's go. Stop. Inilah fakultas yang bawa duit dan bisnis gue. Bau duit, bisnis, mantap lah nih. Apa nama fakultasnya nih? Namanya FEB, biasa orang manggil bilangnya. Bacaannya FEB apa? FEB itu kepanjangannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu dia. Kok tiba-tiba banget, Teh? Kebetulan aja sih lewat sini tadi. Udah panas saya kita. Let's go. Let's go. Udah ikut aja. Capek. Dulu. Fakultas apa nih? Nah, ini kabar. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, betul kali. Inilah Fakultas Anak-anak Ambis Kuber. Udah lanjut lah. Udah capek. Itu mahasiswa. Terus semangat. Semangat. Go. Ada yang kurang. Hobi WH ya. Ini guys, ini fakultas. Kalau nggak ada, kita nggak bisa makan. Lah, kenapa kayak gitu? Kamu ikut apa? Kayak
tangan? Bukan. Super makan pokok loh. Nasi? Ya, siapa yang ada perasa? Tadi lah. Nah, ini dia Faperta, Fakultas Pertanian. Nah guys, kita lanjut lagi ke tangga. Oh, boleh. Boleh, Oke. gas lagi kita ya. Let's go. Gas lagi. Oke. Ini apa nih? Wih. Kali ada penelitian ya. Udah jelas gak sih ketebak di fakultas apa? FPK, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Lumayan lah, tapi selanjutnya ini kita ke fakultas paling keren sedunia. Apa tuh? Udah, tapi kalian siap kan? Siap. Let's go, kita ke belakang. Gas. Let's go. Yo. Nah, ini dia fakultas yang aku bilang tadi, Fakultas Teknik. Gedungnya keren gitu ya, kayak melengkung gitu dia. Iya, ini namanya gedung C. Karena kalau kita lihat dari atas, dia seperti huruf C. Oh, berarti ini fakultas terakhir ya? Oh, tidak. Karena ada lagi fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, sama fakultas hukum. Tapi di tempat yang berbeda. Gedung besar kayak ini tuh ada jurusan apa aja ya? Banyak, Ber. Ada jurusan teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, teknik informatika, sampai teknik arsitektur juga ada. Cuma dia belakang. Banyak juga ya jurusannya. Bahkan prodinya itu lebih banyak loh, Ber. Nggak bisa satu. Nah, pulang aja nggak sih kita? Jangan capek Pulang aja kali, lagi. capek. Oh, capek. Capek kali. Let's go. Masuk. Coba gaya. Nenek, guys. Aduh, tadi katanya gedung terakhir, mau pulang. Ini gedung apa lagi nih? Nah, inilah dia gedung Prodi yang punya gedung sendiri. Loh, keren kali. Oh, dia apa nih? Inilah Bet, program studi teknologi pulp dan kertas yang dimaksud Tobi, ya kan Tob? Yes, keren sekali. Program studi ini bekerja sama nih sama PT LFP, dan program studi ini termasuk yang masih baru, masih fresh. Program studi ini didirikan pada tahun 2018, jadi kita tuh angkatan ke-7, Ber. Boleh kita masuk nih? Wis, gas. Boleh Let's dong. Let's go. Let's go. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently placed in your heart. Is shown I can't live without. Every mountain, every sea can never stray a bird in me, no matter the state of space and time. Keep us close and keep us dear, not just today, but every year. Nah, jadi kan kita udah sampai di gedung TPK nih. Gimana kalau kita langsung masuk aja? Nah, ayo kita masuk. Pertama kali masuk, kita langsung sampai di lobinya, di lobi gedung teknologi pulp dan kertas. Di gedung ini tuh ada ciri khasnya, dimana kayak tuh tiang-tiangnya bisa kita lihat sendiri, ada potongan-potongan kayunya. Itu tuh menjadi ciri khas menandakan kalau pulp dan kertas itu bahan bakunya tuh terbuat dari kayu. Dan di sini ada juga sampel-sampelnya. Ini ada kucip, serpihan kayu, ada pulp, ada paper, dan ada viscose fiber. Nah, di sini juga terbagi dua ruangannya. Ada sayap kanan dan ada sayap kiri. Di mana di sayap kanan itu adalah ruang-ruangan kuliah, dan di sayap kiri itu ada ruangan-ruangan laboratorium. Di situ tempat terjadi praktikum-praktikum berlangsung dan penelitian lainnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke sayap kanan. Nah, di sayap kanan ini ada dua ruang pertemuan. Nah, satunya itu adalah ruang turbin. Selanjutnya kita ke daerah sini ada toilet perempuan. Ini ada toilet perempuan, dan di sebelah
kiri saya ada ruang administrasi. Biasanya kalau kita ngurus-ngurus berkas, ngambil absen, nah komplain itu ke ruang administrasi. Lanjut. Lalu di sini ada musola. Ada musola yang sangat nyaman. Biasanya kami beribadah, kalau bisa lagi kampus kita beribadah itu di musola TPK. Nah, di sebelah sini ada ruang recalls. Nah, selanjutnya kita ke arah sana, itu ada ruang kelas dan juga satu ruang pertemuan lagi. Let's go! Nah, di sebelah kiri saya ada ruang space, biasanya untuk anak TPK belajar. Nah, di sini kami biasa diskusi, mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. Di sebelah kanan saya adalah pop dryer, ruang kelas. Lanjut. Di sebelah kanan saya ada satu lagi ruang pertemuan, yaitu power boiler. Nah, selebihnya adalah ruang kelas yang biasa kami pakai sehari-hari untuk belajar. Ada chemical plant, ada paper machine, lalu ada evaporator dan juga yang terakhir recovery boiler. Kita bisa lihat isinya. Nyaman banget ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke sisi kiri dari gedung TPK. Ini adalah perpustakaan TPK. Bisa di sini ada jurnal, ada skripsi, dan yang tentunya membahas tentang TPK. Langsung kita masuk ke area laboratorium. Let's go! Nah, di sini ada storage room tentunya untuk menyimpan sapu, menyimpan pel, dan yang barang-barang lainnya. Di sini ada biomasa lab. Di sini adalah di sini adalah untuk ruangan para dosen. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya adalah lab pulp making. Jadi sini pembuatan pulp untuk gedung TPK. Nah, di sini adalah lab analytical chemistry lab. Kita jalan di sini lagi. Di sebelah kanan saya adalah environmental lab. Lalu ada unit operation lab, paper making lab, dan yang terakhir adalah quality control lab. Dan itulah lab-lab yang ada di TPK. Nah, ngomongin soal teknologi pulp dan kertas, gak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas tentang materi dan skill yang akan kita pelajari pada program studi ini. Jadi, pada program studi ini, secara umum kita akan mempelajari ilmu-ilmu engineering, terutama dalam bidang kimia. Dan secara khusus, kita akan mempelajari teknik dan teknologi dalam pembuatan pulp dan kertas, mulai dari kayu hingga diproses menjadi pulp dan produk-produk turunan pulp. Nah, apa sih sebenarnya pulp itu? Pulp merupakan serat-serat selulosa dan hemiselulosa hasil dari pengolahan kayu. Nah, untuk membuat pulp, bahan yang digunakan itu bisa hardwood, softwood, daur ulang, maupun bahan non-kayu. Pulp sendiri merupakan bahan baku pembuatan kertas dan juga turunannya. Nah, pulp ini dalam industri biasa disebut sebagai bubur kertas. Mengapa? Karena bentuknya yang seperti bubur setelah melalui beberapa pengolahan. Jadi, kayu terbagi dua, yaitu ada hardwood dan softwood. Pertama, apa sih hardwood itu? Hardwood atau kayu keras adalah jenis kayu yang berasal dari pohon berbunga atau Angiospermae. Jenis kayu ini memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan softwood, sehingga dia memiliki ketebalan dan struktur yang lebih kompleks dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Jadi, apa sih keunggulan dari hardwood ini? Keunggulan dari hardwood ini itu memiliki kualitas yang tinggi, ketahanan yang sangat kuat, dan memiliki sifat yang padat. Contohnya seperti eukaliptus. Yang kedua adalah jenis kayu softwood atau biasa disebut kayu lunak. Kayu ini berasal dari pohon berdaun jarum atau pohon Gymnospermae. Contohnya adalah pohon pinus, pohon cemara, pohon spruce, dan juga pohon-pohon jarum lainnya. Ciri-ciri softwood jika dibandingkan dengan hardwood adalah memiliki warna yang lebih terang dibandingkan dengan hardwood, harganya yang lebih murah dibandingkan hardwood, massa jenis dan densitasnya yang lebih rendah dibandingkan hardwood, serta pertumbuhannya yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan hardwood. Akan tetapi, kayu softwood memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan hardwood. Selain dalam pembuatan pulp and paper, kayu softwood biasanya juga digunakan sebagai kayu lapis, papan, dan juga bahan konstruksi ringan. Mau lihat contoh kayu softwood? Ini tuh.
pinus. Nah, untuk pembuatan pulp itu ada 3 proses: kimia, mekanik, dan semi-kimia. Nah, sekarang saya akan membahas proses mekanis. Proses mekanis itu sendiri adalah proses di mana bahan baku pulp yang merupakan wood chip digiling secara fisik dan memisahkan serat-serat selulosanya. Nah, tetapi pengolahan dari secara mekanis ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu kualitas pulp yang dihasilkan rendah. Kenapa? Karena ligninnya masih nempel dan tidak 100% lepas dari serat-seratnya. Jadi menyebabkan pulp yang dihasilkan masih berwarna coklat, dan hal tersebut menjadi ciri khas dari pulp secara proses mekanis. Terus keunggulan dari proses secara mekanis ini apa sih? Proses secara mekanis ini tentunya memakan biaya yang relatif lebih murah daripada proses-proses yang lainnya. Dan itu mungkin menjadi sebuah pertimbangan yang akan digunakan oleh sebuah perusahaan pulp dan kertas. Yang kedua adalah pembuatan pulp dengan proses kimia, dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia dalam pulp itu sendiri. Bahan-bahan kimia yang digunakan ada NaOH atau natrium hidroksida, Na2S atau natrium sulfida, dan DTPA atau diethylene triamin pentasetic acid atau asam pentasetik. Bahan-bahan ini dicampurkan ke dalam pulp untuk membuat pulp lebih putih dan menghilangkan kadar ligninnya. Bahan-bahan ini mempunyai fungsi spesifik dalam pembuatan pulp. Yang pertama, NaOH. NaOH berfungsi untuk mendegradasi lignin dari pulp sehingga yang tersisa hanya seratnya, yaitu hemiselulosa dan juga selulosa. Yang kedua, Na2S atau natrium sulfida. Ini berfungsi sebagai katalis reaksi untuk mempercepat reaksi dan juga melindungi serat-serat hemiselulosa dan selulosa tidak terdegradasi oleh lignin dan NaOH. Yang ketiga, DTPA atau diethylene triamin pentasetic acid. Itu berfungsi sebagai pengangkut ion-ion besi pada pulp sehingga tidak ada unsur-unsur besi dalam pulp itu sendiri. Dan juga berfungsi sebagai pelindung mesin agar mesin itu tidak rusak. Kekurangan dari proses pembuatan pulp secara kimia adalah 1. Memiliki yield yang rendah. 2. Karena menggunakan bahan kimia, kita akan membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, karena bahan kimia yang kita gunakan, jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan dampak bagi lingkungan. Kelebihan dari proses pembuatan pulp secara kimia adalah 1. Menghasilkan pulp dengan brightness yang tinggi, dan yang kedua, memiliki tensile strength yang tinggi juga. Produk-produk dari pembuatan pulp secara kimia ada berbagai macam, contohnya kertas, board, dan juga tisu. Proses pengolahan secara semi kimia adalah menggabungkan 2 metode sebelumnya, yaitu proses kimia dan proses mekanik. Nah, pada pengolahan ini digunakan bahan kimia untuk melunturkan lignin dan dilanjutkan dengan menggunakan kekuatan, yaitu terjadi pada proses mekanik. Nah, hasil pulp dari proses semi kimia ini berada di tengah-tengah antara proses kimia dan proses mekanik. Metode ini memberikan keseimbangan antara kualitas dan efisiensi produk, yaitu berbeda dengan proses kimia yang full menggunakan senyawa-senyawa tertentu, ataupun proses pada mekanik yang menggunakan kekuatan fisik pada pembuatannya. Nah, salah satu contoh pengolahan semi kimia adalah BCTMP. Jadi, apa sih BCTMP itu? BCTMP adalah kepanjangan dari Bleach Chemical Thermomechanical Pulp. Nah, biasanya ini merupakan proses pengolahan pulp yang digunakan oleh industri yang merupakan kombinasi dari proses kimia, termomekanikal, dan juga pemutihan. Nah, pulp yang dihasilkan dari proses ini memiliki serat yang pendek dan juga lembut jika dibandingkan dengan pulp dari proses-proses lainnya. Nah, pertama kali BCTMP ini ditemukan oleh Miller Western pada tahun 1988. Nah, apa saja sih proses pembuatan pulp secara BCTMP ini? Proses pembuatan pulp diawali dengan proses harvesting, yaitu pemanenan bahan baku kayu yang berkualitas. Kayu yang digunakan itu adalah kayu pinus dan kayu eukaliptus. Nah, kayu lunak ini dipilih dikarenakan memiliki serat panjang dan lentur. Nah, cocok pada proses mekanik dan pada proses BCTMP. Lalu dilanjutkan dengan proses wood handling, yaitu pengangkutan bahan baku kayu dari daerah harvesting ke daerah mill. Nah, setelah itu kita memasuki proses debarking, yaitu
pengupasan kulit pada kayu dan dilanjutkan dengan proses washing dan metal detektor. Nah, proses washing ini mempunyai fungsi untuk membersihkan kayu dari material-material yang tidak berguna seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Nah, metal detektor ini memiliki fungsi untuk adanya mendeteksi paku ataupun logam-logam pada kayu. Kayu yang telah diproses kemudian dipotong-potong menjadi bagian kecil yang disebut dengan wood chip, seperti pada sampel ini. Nah, potongan ini dirancang agar sesuai untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. Namun, wood chip yang sudah dipotong ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pin, lalu ada fines. Nah, dua jenis ini merupakan wood chip dengan ukuran yang lebih kecil dari standar. Artinya, wood chip ini tidak bisa dilanjutkan ke proses berikutnya dan digunakan sebagai bahan bakar. Lalu ada wood chip yang sesuai dengan standar atau accept, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Lalu ada juga wood chip yang digolongkan sebagai oversize dan overthick. Ini merupakan wood chip dengan ukuran lebih besar dari standar. Artinya ini dapat diolah kembali melalui mesin yang bernama wood chipper sehingga dapat diterima atau accept dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam proses pre-treatment. Pada proses inilah wood chip itu dipastikan bersih dari kotoran-kotoran seperti kulit kayunya, zat ekstraktif, dan kotoran-kotoran lainnya. Setelah dipastikan bersih, maka bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Lalu, potongan kayu dimasukkan ke dalam sebuah alat yang disebut digester. Apa sih digester itu? Digester adalah alat yang dirancang khusus untuk memproses bahan baku melalui reaksi kimia. Jadi, di dalam digester ini, bahan baku tersebut atau chip kayu direaksikan dengan bahan kimia tertentu yang berfungsi untuk memecah komponen-komponen kayu. Tujuan utama dari proses ini ialah memisahkan lignin. Lignin adalah senyawa lain yang berfungsi untuk merekatkan antar serat kayu. Nah, jadi dengan dipisahkannya lignin tersebut, maka terpisahlah serat-serat dan menghasilkan pulp yang berkualitas murni serta siap untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Parameter yang ada di dalam proses digester ini sangatlah beragam. Namun, ada parameter utama yang harus diperhatikan, seperti temperatur, waktu pemasak, jenis cairan pemasak, rasio pemasak, serta tekanan. Suhu yang digunakan dalam proses pemasakan ini sangatlah tinggi, yaitu di atas 100 derajat Celcius, di mana hal ini berguna untuk memisahkan lignin atau melarutkan lignin agar terpisah dari serat selulosa. Jika waktu yang digunakan terlalu singkat, maka lignin yang dipisahkan tidak sempurna, dan jika terlalu lama, maka dapat merusak serat selulosa. Dan perbandingan antara cairan kimia dan bahan baku haruslah seimbang agar menghasilkan kualitas pulp yang tinggi. Cairan pemasak yang digunakan dalam proses ini ialah NaOH dan Na2S. Oke, selanjutnya adalah proses refiner. Proses refiner ini adalah proses mekanis yang dimana mesin refiner menghancurkan pulp untuk menjadi serat-serat yang lebih kecil atau memodifikasi serat untuk sesuai produk yang akan digunakan. Jadi tentunya pada mesin refiner memiliki parameter-parameter tertentu yang harus digunakan agar mungkin mesinnya tidak rusak atau menghasilkan kualitas pulp yang diinginkan. Yang pertama itu adalah konsistensi dari pulp tersebut. Tentunya kadar air mungkin dan kadar pulp tidak boleh terlalu berlebihan. Yang kedua adalah konsentrasi pulp. Terus selanjutnya adalah pH dari pulp tersebut. Terus selanjutnya adalah suhu dari pulp. Tentunya jika suhu dari pulp tersebut tidak sesuai, tentu akan mempengaruhi kualitas dari akhir produk ini. Dan selanjutnya adalah mesin-mesinnya harus dijaga kualitasnya. Plat dari si refiner ini tidak boleh rusak, tidak boleh tumpul, dan gigi-giginya juga harus dipastikan bagus. Nah, tentunya kualitas dari pulp itu sendiri mungkin dari secara fisik dan secara konsistensi dari seperti itu harus dijaga, dan tentunya mesin dari refiner harus dijaga agar mendapatkan kualitas pulp yang diinginkan. Pulp setelah proses refining tadi masih memiliki warna yang agak sedikit kecoklatan. Mengapa demikian? Karena masih ada sisa-sisa lignin yang terdapat pada serat pulp tersebut. Untuk meningkatkan kecerahan pulp tersebut, maka kita perlu masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses bleaching atau pemutihan. Di mana pada proses ini ditambahkan beberapa senyawa kimia untuk memutihkan pulp tersebut, agar kita mendapatkan pulp dengan brightness sesuai yang diharapkan, yaitu sekitar 70% sampai 80% ISO. Proses bleaching ini biasanya dilakukan pada
suatu menara yang disebut tower bleaching. Ada beberapa parameter yang perlu kita perhatikan pada proses bleaching ini. Yang pertama, jenis bahan kimia yang kita gunakan. Ada 3 bahan kimia yang biasa digunakan pada proses bleaching. Yang pertama, itu ClO2 atau klorin dioksida, yaitu bahan yang digunakan untuk mendegradasi lignin tanpa merusak serat pulpnya. Yang kedua, hidrogen peroksida atau H2O2, yaitu bahan ramah lingkungan yang biasa digunakan untuk memutihkan pulp. Yang ketiga adalah ozon, bahan pemutih yang bersifat kuat dan efisien, akan tetapi karena reaktivitasnya yang tinggi, maka penggunaannya harus dibatasi. Yang kedua, konsentrasi dari bahan kimia. Jika konsentrasi bahan kimia yang kita gunakan itu terlalu banyak, maka akan dapat merusak serat pulp. Dan jika konsentrasinya terlalu sedikit, maka kita tidak akan dapat memutihkan pulp sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, konsistensi dari pulp tersebut. Konsistensi pulp di sini sangat berpengaruh pada penggunaan bahan kimia. Karena jika terlalu banyak, akan dapat merusak, dan jika terlalu dikit, akan tidak dapat memutihkan pulp. Dan konsistensi ini sangat berpengaruh pada perpindahan zat kimia dari bahan yang ditambahkan kepada pulp itu sendiri. Yang keempat, waktu. Lama dari proses bleaching akan menentukan brightness yang akan kita capai atau tidak. Jika waktu yang kita lakukan terlalu lama, maka akan dapat merusak pulp, dan jika terlalu sebentar, kita tidak akan mendapatkan pulp dengan brightness yang kita harapkan. Yang kelima, suhu. Biasanya suhu yang digunakan pada proses bleaching itu berkisar di atas 100 derajat Celcius. Mengapa demikian? Karena suhu sangat diperlukan untuk mempercepat proses reaksi. Jika suhu terlalu panas, maka akan dapat menyebabkan serat itu rusak. Jika terlalu rendah, maka proses reaksinya akan berjalan lebih lama. Yang keenam, pH. pH pada proses bleaching itu sangat mempengaruhi, karena jika pH yang ada pada pulp itu asam atau basa, maka akan mengganggu efisiensi dari reaksi proses bleaching pulp. Itulah parameter-parameter yang terdapat pada proses bleaching pulp. Nah, setelah pulp menjalani proses bleaching untuk menghilangkan lignin dan mendapatkan hasil brightness yang diharapkan, lalu pulp ini dimasukkan ke dalam mesin screening yang bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel ataupun kotoran-kotoran yang tidak diinginkan dan memisahkan serat-serat panjang ataupun serat-serat pendek. Lalu hasil akhir pulp ini menjadi lebih bersih dan seragam. Nah, setelah ini bisa dilanjutkan ke dalam tahap-tahap produksi selanjutnya. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan pada proses screen ini. Yang pertama, jenis screen yang digunakan. Contohnya, rotary screen. Ini adalah screen yang biasanya paling sering digunakan, berbentuk silinder berlubang yang berputar. Yang kedua, flat screen, yaitu permukaan datar yang memiliki lubang-lubang untuk menyaring partikel-partikel pulp. Yang ketiga, pressure screen, yaitu screening yang memiliki tekanan, di mana tekanan ini berfungsi untuk memaksa pulp untuk melewati lubang dengan ukuran tertentu. Yang kedua, ukuran dari lubang screen. Ukuran lubang screen akan mempengaruhi berapa ukuran partikel yang dapat lolos setelah proses screen. Semakin kecil ukuran lubang screen, maka kemurnian pulp akan semakin tinggi. Akan tetapi dapat meningkatkan kehilangan serat. Yang ketiga, itu kecepatan dari rotasi screen. Semakin cepat rotary screen berputar akan meningkatkan efisiensi dan produksi pulp. Akan tetapi, jika kecepatan rotary screen terlalu cepat, akan menyebabkan kerusakan serat. Yang keempat, konsistensi pulp. Jika konsistensi pulp terlalu banyak, maka akan menyebabkan penyumbatan atau plugging pada lubang screen pulp. Yang kelima, tekanan. Tekanan akan mempengaruhi laju aliran pulp itu sendiri. Jika aliran terlalu cepat, maka akan menyebabkan serat itu rusak. Yang keenam, jumlah stage. Pada berbagai perusahaan tertentu, ada yang melakukan screen dengan berbagai tahapan atau berbagai pengulangan dengan ukuran partikel, lubang partikel yang berbeda-beda. Yang ketujuh, penambahan bahan kimia penolong. Ditambahkan beberapa bahan kimia untuk mencegah terjadinya pembentukan residu pada hasil proses screening. Nah, ini merupakan proses terakhir dari pembuatan pulp BCTMP, yaitu proses pencucian. Setelah pulp disaring, kemudian dicuci menggunakan air bersih di chip washer. Nah, pada tahap ini dipastikan pulp itu sudah bersih dari bahan-bahan kimia yang tersisa dari tahap-tahap sebelumnya, dan juga partikel-partikel dan kotoran yang masih ada di dalam pulp itu dihilangkan menyeluruh. Nah, parameter yang harus kita ketahui adalah
Yang pertama adalah konsentrasi pulp. Semakin tinggi konsentrasi pulp yang dicuci, maka efisiensinya juga berkurang. Yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya, maka efisiensinya semakin bagus. Lalu yang ketiga adalah jumlah tahap pencucian. Semakin sering dicuci, maka pulp yang dihasilkan juga semakin bersih. Dan yang terakhir adalah jenis dari washernya. Nah, setelah semua proses itu ada refining, ada washing, ada screening, ada bleaching. Tentunya pada titik ini kualitas pulp yang diinginkan itu adalah sudah putih, bersih, dan tingkat kecerahannya sudah pas. Karena untuk produk turunan seperti kertas, tisu, karton, dan untuk karton makanan. Jadi prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan ya, Toh? Yes. Benar banget. Semoga setelah penjelasan tadi dapat dimengerti ya teman-teman. Seru juga ya waktu itu ya. Seru-seru. Gak terasa juga ya. Udah lama ya nggak sih tuh? Udah ya. Itu berapa tuh ya? Udah mau 1 semester loh kita di TPK nih. Iya ya, nggak terasa. Iya. Udah mau UAS loh kita. Uas. Ya di mention lagi deh. Kagak. Luas. Tapi kok nyesel nggak biar masuk TPK? Jelas. Jelas Nyesel. apa nih? Jelas apa nih? Jelas enggak dong. Ah, Good, iya. bagus. Tapi ya. Ini dikoyak nih darahnya keluar nih TPK gitu. TPK, Oh iya. betul. Sakit gitu ya. Tulang nih terbuat dari apa? Hardwood. Hardwood ya. Itu dia. Mantap. TPK. Darah daging. apa namanya? Buat liquor.